Halo guys, welcome back again with me, Iksan Klarinet. Kali ini saya nggak bakalan main game dulu, tapi saya mau cerita pengalaman pribadi saya ya, tentang hal-hal aneh yang saya rasakan atau saya alami ketika saya berpindah rumah, teman-teman. Jadi cerita ini bermula pada tahun 2017 di akhir tahun, karena saya harus pindah ke Jakarta. Terus saya punya kerjaan baru sebagai seorang guru ya. Jadi saya cari tempat tinggal di sana, itu kos-kosan. Jadi kos-kosan campur lah ya. Jadi pertama kali saya tinggal di sana, di minggu pertama itu tidak terjadi apa-apa, teman-teman. Itu mulai terjadi keanehan tuh di minggu kedua. Jadi di minggu kedua itu setiap saya bangun pagi, saya menemukan beberapa helai rambut perempuan ya, teman-teman. Itu panjang, jadi kalau kita tumpukin itu bisa banyak itulah. Itu berlangsung selama seminggu. Jadi setiap saya bangun pagi, saya sapu, selalu besoknya muncul lagi. Saya bangun pagi, saya sapu, terus besoknya muncul lagi. Itu berlangsung selama seminggu, teman-teman. Terus setelah itu di minggu kedua, keanehan yang lain itu terjadi juga, teman-teman. Jadi lampu di kamar saya itu, teman-teman, kadang-kadang itu suka mati hidup sendiri ya. Saya sudah pernah lapor kepada pemilik kos ya, bahwa lampu di kamar saya itu kok sering mati. Cuman kata beliau nggak ada masalah sama sekali. Jadi itu lampu posisi hidup, tapi kadang suka mati, hidup, mati. Sudah diperbaiki berkali-kali, tetap seperti itu. Itu berlangsung juga hampir seminggu, beriringan tentang yang munculnya si rambut tadi, teman-teman. Terus itu berulang terus selama hampir sebulan. Nah, setelah itu udah nggak ada tuh yang namanya lampu rusak lagi seperti itu. Helai rambut juga berkurang. Masuklah ke bulan kedua. Nah, di bulan kedua itu hal aneh lain terjadi, teman-teman. Jadi karena saya tinggal di kos yang kamar mandinya untuk bersama umum, jadi setiap malam nih saya pastikan selalu gerah. Tuh saya ke kamar mandi untuk mandilah sebelum tidur biasanya, biar lebih enak. Nah, kejadiannya itu pada saat malam apa ya, saya lupa, pokoknya itu sekitar jam 11-an ya, teman-teman. Saya lihat teman-teman kos yang lain tuh mungkin belum pulang atau ada yang udah tidur. Jadi saya itu lihat anak kecil itu jalan menuju kamar mandi. Nah, saya pikir kan kamar mandi saya cuma 2. Terus saya bilang, ntar aja lah, tunggu si anak kecilnya selesai gitu loh dari kamar mandi baru saya mandi. Saya nungguin sampai setengah jam, itu nggak balik-balik. Karena penasaran, saya akhirnya ya mau nggak mau harus kamar mandi. Pada saat saya ke kamar mandi, saya lihat nggak ada siapa-siapa. Dan itu selama 30 menit itu yang sebelumnya saya dengar dia tuh tertawa gitu lah ya. Duh, ini airnya gitu. Cuman suara kayak begitu, sayup-sayup, tapi saya nggak begitu jelas ya. Nah, itu keanehan yang kedua di bulan kedua. Setelah itu pada esokan harinya saya tanya nih ke teman-teman kos saya, katanya, semalam kalian bawa bawa temen ya yang punya anak, atau mungkin kalian punya saudara yang punya anak ya? Semuanya mereka jawab, nggak ada tuh. Dari semalam kita ada yang nggak pulang, ada yang udah tidur dari jam 9. Nah, dari situ saya pertanyaan, itu anak siapa? Nah, itu di bulan kedua. Terus di bulan ketiga, nah itu berlangsungnya sih hanya 2 kali ya dalam sebulan, jadi nggak sering gitu. Nah, di bulan ketiga itu hal aneh lain terjadi. Jadi ceritanya itu jam berapa ya? Jam 1 malam, teman-teman. Jam 1 malam itu ada orang. Jadi seperti ada orang lah yang berjalan di lorong, terus dia jatuhin tempat sampah gitu, teman-teman. Jadi di depan kamar tuh ada tempat sampah. Itu dia nyenggol, jebrang, jatuh. Terus habis itu saya keluar, saya lihat nggak ada orang sama sekali. Terus di malam kelima kalau nggak salah ya, di bulan ketiga, hal yang sama juga terjadi, teman-teman. Jadi kalau yang kemarin tempat sampah, sekarang bayangin itu hanger jemuran yang buat gantung jemuran tuh jatuh, cekling. Itu jam 1, jam 2 itu siapa coba yang mau nyuci? Menurut teman-teman gimana itu? Dan itu berlangsung dari berapa ya? 2-3 kali lah dalam sebulan. Nah, setelah 3 bulan itu udah nggak ada gangguan sama sekali sampai setahun, karena saya tinggal di sana setahun kan. Jadi
hanya 3 bulan pertama. Setelah itu nggak ada apa-apa, udah normal kembali. Itu tahun 2017 sampai 2018. Nah, di tahun 2018 saya dapat pekerjaan baru nih, tapi udah nggak di Jakarta Barat. Saya pindah ke Jakarta Timur, tepatnya di daerah Rawangmangun. Nah, di situ saya juga tinggal di kos-kosan, cuman bedanya di sini lebih besar dan punya tempat kamar mandi di dalam. Jadi nggak harus ribet lah. Cuman ya kalau mau masak di bawah bareng-bareng. Nah, itu saya pindah di kontrakan baru atau di kos-kosan. Kebetulan kos-kosannya itu berada di tengah-tengah pemukiman ya teman-teman. Jadi tengah-tengah pemukiman, jadi aksesnya agak susah kalau naik kendaraan kayak mobil gitu, motor bisa, tapi mepet. Nah, di kos-kosan itu sekitarnya tuh banyak banget pohon-pohon, ada rumah-rumah yang nggak dihuni juga ternyata teman-teman. Nah, itu di minggu pertama saya belum merasakan kejadian aneh apa-apa. Minggu kedua, hal yang aneh yang sebelumnya saya rasain berulang lagi, yaitu munculnya rambut teman-teman. Jadi ada rambut bertumpuk di pojok, di bawah apa nih, spring bed. Kan spring bed saya tuh ada kolongnya, di situ ada rambut. Itu di minggu kedua saya sapu. Nah, itu berlangsung seminggu. Ada lagi besoknya saya sapu, ada, saya sapu, ada, saya sapu, ada, sampai seminggu. Setelah seminggu itu udah mulai berkurang, tapi tetap ada, kadang cuma beberapa helai aja. Nah, begitu masuk bulan kedua itu kan saya ngekosnya di lantai atas ya. Di lantai atas tuh ada 6 kamar, tapi yang isi baru 2 orang, saya dengan temen. Nah, di situ pada saat bulan kedua, nggak tahu ya, saya lupa minggunya minggu keberapa, itu jam 1 malam tuh ada orang mandi sambil bersihkan kamar mandi. Jadi ada yang mandi jur gitu kan, terus bersihin kamar mandi, cekas itu jam 1. Saya belum tidur itu karena masih main game kan. Nah, itu bikin saya penasaran. Saya pikir tuh kamar sebelah. Ternyata keesokan harinya begitu saya ketemu, saya tanya, kemarin kamu mandi ya, bersihin kamar mandi malam-malam? Dia jawab enggak, saya ada kerja malam. Jadi dia tuh ada kerja, kebetulan jaga rumah sakit, jadi dia pulangnya tuh baru pagi jam 5. Terus saya kepikiran, itu siapa? Itu di bulan kedua teman-teman. Terus itu belum selesai, masih berlanjut lagi. Setelah itu saya mau bikin makan ya. Kenapa ya kejadian selalu malam, itu saya nggak tahu. Lapar memang malam bikin Indomie. Jadi saya bikin Indomie tuh malam. Itu masih di bulan kedua ya. Cuman di minggu yang berbeda. Saya lupa minggu ketiga mungkin atau minggu keempat. Terus saya turun ke bawah. Kalau di bawah udah ada yang isi lumayan. Nah, setelah saya bikin makan tuh sekitar jam 11-an, udah selesai saya bikin Indomie, saya naik tuh tetangga. Nah, kamar kos saya kan di lorong, itu ada orang lari. Jadi kayak ada bayangan orang lari tuh, cek cepet kayak begitu, cek 2 kali saya lihat ada bayangan orang lari. Nah, dari situ saya berhenti, siapa ya lari itu, saya tanya gitu kan dalam pikiran saya. Terus saya kan berdoa gitu, semoga nggak kenapa-napa gitu kan. Terus saya naik lagi, masuk kamar, kunci pintu, tidur. Itu hal aneh yang saya rasain di bulan kedua, dan itu berlangsung ada 2-3 kali kalau nggak salah ya. Jadi di minggu-minggu yang berbeda. Di bulan ketiga, nih agak aneh nih. Di bulan ketiga itu di atap kamar kos saya itu sering banget kayak ada suara entah kucing apa binatang apa ya. Tapi kalau kucing nggak ada suaranya, kalau tikus pun nggak ada suaranya. Tapi itu maksudnya suara itu tuh datang tuh kurang lebih jam-jam berapa ya? Jam 1-an ke atas tuh kayak ada duk 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 duk. Itu berlangsung sekitar semenit ya. Terus ada suara kayak krek tek tek krek tek tek, kayak orang mainin di genteng itu jatuhin apa ya? Kalau orang dulu itu tulang tuh, trek tek 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 trek tek kayak begitu. Itu berlangsung ya cuman 2 kali ya. Cuman 2 kali di bulan mau masuk perpindahan bulan ketiga. Nah, di bulan ketiga itu kan saya sakit tuh. Nah, kalau pada saat sakit itu memang hal-hal aneh itu suka sering mempengaruhi pikiran ya. Jadi saat itu saya nyari makan tuh malam-malam tuh sakit tuh. Saya kebetulan melewati rumah kosong nih. Nah, melewati rumah kosong nggak masalah. Tapi begitu sampai di kos, masuk nih di kos nih, masukin motor, itu saya lihat ada kayak kakek-kakek itu duduk di perempatan di depan kos itu, perempatan kecil di bawah pohon situ. Nah, ternyata setelah itu saya tidur nih. Ternyata besoknya saya tanya ke yang punya kos nih, Pak, itu semalam tuh ada sering kakek-kakek ya duduk di situ. Kata dia ceritanya dulu itu memang ada orang yang meninggal di situ, kakek-kakek. Karena saya nggak tahu ya, pokoknya ada yang meninggal di situ kakek, sehingga mungkin sering muncul ya, sering nampakin diri gitu sama orang-orang baru. Nah, itu 3 bulan pertama. Setelah 3 bulan selesai, habis itu udah nggak ada apa-apa lagi selama setahun, clear sama sekali.
saya udah nggak diganggu, nggak ada apa-apa. Pokoknya hanya 3 bulan. Saya bertahan tuh di situ setahun ya, 2018, 2019. Nah, di tahun 2019 saya pindah lagi. Nah, di sini saya pindahnya agak berbeda ya. Sebelumnya saya tinggal di kos-kosan. Sekarang saya tinggal di tempat yang agak besar. Anggap aja toko lah ya. Saya tinggal di toko. Nah, di situ saya pindah ke daerah Bekasi, teman-teman. Nah, di daerah Bekasi saya tinggal di sekitar pertokoan. Nah, di pertokoan saya pindah minggu pertama nggak ada apa-apa. Minggu kedua mulai lagi hal yang sama selalu berulang, yaitu rambut. Cuman sekarang lokasinya berbeda. Kalau biasanya kan di kamar, sekarang posisi rambutnya tuh ada di tangga. Jadi kan tangganya naik ini 1, 2. Nah, di pojokan sini tuh selalu ada rambut setiap hari selama seminggu. Itu selalu saya bersihin sambil berdoa kan. Saya bersihin, ini apa sih sebenarnya, kok dari kemarin setiap pindah selalu ada rambut dan rambut gitu, teman-teman. Itu minggu pertama. Minggu kedua kan saya tidur di lantai atas. Di lantai bawah tuh kosong kan. Itu selalu kayak ada hawa orang yang sedang berkeliaran, teman-teman. Jadi berkeliaran gitu. Terus kadang pintu suka berbuka sendiri. Tapi bukanya bukan kenceng kayak ngek, udah gitu selesai. Ngek gitu. Itu minggu kedua, teman-teman. Jadi kayak ada orang seliwar di bawah. Itu minggu kedua. Minggu ketiga itu juga sama. Ada bayangan orang di tangga. Di lantai 2. Saya kan di lantai 1 nih. Di lantai 2 itu selalu ada bayangan orang tuh seliwer gitu. Seliwer itu nggak sering sih, cuman 2-3 kali itu terjadi di bulan pertama. Terus di bulan kedua nih, di deretan toko itu kan yang tinggal di sana, yang tinggal di rumah itu cuma 2 orang, saya sama ada salah satu tetangga saya, teman-teman. Jadi waktu itu saya lapar nih, tengah malam saya keluar, saya beli makan. Terus habis itu saya lihat ada kayak bapak-bapak ya, paruh baya itu duduk di kursi di depan toko gitu kan, di depan toko. Saya sapa, malam pak, dia nggak jawab. Mungkin saya pikir dia lagi nggak denger atau gimana kan. Terus habis itu saya tinggalin kan, saya masuk lagi. Terus minggu selanjutnya saya masih keluar nih, masih ada bapak-bapaknya. Saya cari makan tuh jam 11-an, karena kan suka lapar di jam 11. Habis itu pulang, masih lihat dia, saya sapa, mari pak, malam pak. Dia juga nggak respon. Nah, terus di bulan kedua ada lagi ketemu tuh bapak-bapaknya. Saya sapa, dia cuma ngangguk yang terakhir gini. Nah, setelah itu esoknya akhirnya saya kenalan nih sama tetangga nih. Selama 2 bulan kan saya ngurung diri nih. Setelah itu saya coba untuk kenalan sama tetangga saya kan, karena cuma tinggal berdua gitu kan di deretan toko ini. Nah, setelah itu saya tanya nih, Pak, namanya Pak siapa ya? Anggap aja Pak Budi ya, namanya Pak Budi. Jadi saya itu ngomong sama Pak Budi, tanya nih loh, Pak, di sebelah itu ada yang sering jaga nggak? Dia jawab gini, nggak ada tuh. Terus saya, masa sih pak? Soalnya saya selama 3 minggu, kalau nggak salah saya lihat ada orang di sebelah ruko bapak selalu duduk itu loh, nungguin. Jangan-jangan dia jaga malam gitu. Dia bilang, dia bersikeras sih, Pak Budi bilang, nggak ada siapa-siapa di sini. Jadi di sini itu nggak ada yang tinggal selain kita berdua gitu. Adapun yang jaga itu mereka cuma keliling, kata Pak RT gitu. Jadi setiap jam 10 itu ada yang keliling, jadi nggak mesti dia stay kayak begitu. Itu saya selama 3 minggu saya bilang ke beliau, saya lihat ada bukan kakek sih, orang paruh baya ya, kayak satpam gitu duduk di situ. Dibantah, dibilang nggak mungkin, saya udah tinggal di sini setahun lebih, nggak ada sama sekali orang yang jaga di sebelah, katanya gitu. Di situ kan saya kaget, loh kok bisa? Terus akhirnya saya melanjutkan obrolan dengan si Pak Budi ini ya. Saya bilang, Pak, saya kok sering ngerasa aneh-aneh ya Pak ya. Jadi kemarin tuh saya di bulan pertama tuh ada rambut tuh loh Pak selama seminggu. Terus bulan kedua kayak ada yang ngawasin. Terus abis itu di minggu ketiga bulan kedua itu kayak lihat orang yang jalan di halaman belakang gitu. Langsung akhirnya si beliau juga cerita. Jadi di ruko tempat beliau itu juga ada kejadian aneh. Jadi ceritanya itu beliau sedang nemuin tamu nih di lantai bawah. Di lantai 2 komputer keadaan masih nyala. Dan itu dia belum ngeprint apapun. Jadi tiba-tiba saat tamunya udah pulang, dia naik ke atas, itu ada selembar kertas yang udah di print out. Jadi itu ada tulisannya gede banget. Jadi kayak kalian tuh kalau nulis tuh kayak title, judul tulisannya Santi. Dia cerita kayak gitu kan, dia kaget, loh siapa Santi? Gak ada orang di sini yang namanya Santi. Kita
tinggal di sini cuma berdua, nggak ada cewek. Cewek pun ada itu siang gitu loh. Dan komputer tuh nyala baru malam. Beliau cerita seperti itu. Ada tulisan Santi gitu kan. Tapi habis itu beliau juga sering ngalamin apa yang saya alamin. Akhirnya beliau cerita bahwa di lantai atas tuh sering lihat bayangan juga. Terus sering lihat katanya ada suara anak-anak kecil di lantai 2. Di tangga itu dia sering lihat bayangan. Nah, di situ. Jadi saya ngalamin kayak gitu selama 3 bulan. Nah, di bulan ketiga ini terakhir nih, yang lebih anehnya itu saya sering dengar suara tapak kaki di atas atap. Padahal nggak ada kucing, nggak mungkin. Saya udah cek ya, karena saya pernah bongkar plafon juga. Itu nggak ada kucing, nggak ada hewan-hewan lain. Itu saya dengar itu hampir 3-4 kali. Tapi setelah 3 bulan, semuanya selesai gitu loh. Dan cerita Pak Budi itu hampir-hampir mirip, karena mungkin ruko kita berdekatan ya. Mungkin dia bilang lagi jalan-jalan gitu, hal-hal yang aneh gitu teman-teman. Jadi intinya di sini, jadi setiap saya berpindah rumah atau tempat tinggal dari tempat yang satu ke tempat yang lain, saya selalu mengalami hal-hal aneh. Maksimal tuh 3 bulan gitu teman-teman. Dan karena udah terbiasa, ya gak jadi masalah. Cuman awal-awalnya memang agak mengganggu. Tapi selama kelamaan gak jadi masalah dan maksudnya gak jadi beban juga, karena saya juga ya mau nggak mau kita harus berdoa kan, kita mendekatkan diri terhadap Tuhan teman-teman. Jadi sepertinya hal-hal yang aneh yang saya rasakan ya sementara itu hanya itu saja untuk saat ini. Kalau kalian punya pengalaman yang sama, kalian boleh cerita deh ke saya di komen. Bang, saya dulu pernah ngalamin hal aneh seperti ini, terus saya pernah kayak begini, atau kalian pengen saya cerita lagi, kalian boleh tulis di komen di bawah ya. Saya harap kalian gak ngerasain apa yang saya alami. Oke? Kali ini sampai di sini dulu saya cerita. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di next video. Saya Ihsan Klarinet. Pamit undur diri. Bye bye. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want.